Shalom adik-adik, selamat pagi. Kita berjumpa lagi dalam ibadah minggu pelayanan anak. Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kakak akan ingatkan lagi tentang protokol kesehatan, yaitu mencuci tangan menggunakan sabun dengan air mengalir, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan selalu memakai masker jika keluar rumah. Nah, adik-adik, kita akan masuk dalam ibadah. Mari kita persiapkan diri kita dan kita bersaat teduh sejenak. Adik-adik, kakak undang kita untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 37, Allah Bapa Melindungi. Allah Bapa melindungi anak-anaknya di bumi, lebih aman, lebih nyaman dari burung dalam sarang. Suara anak-anak Bapa siang malam didengarnya, tiap kali anak minta pertolongan diberikan. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memberkati kami, sehingga pada pagi ini kami anak-anak-Mu akan memulai ibadah kami. Kami mohon Tuhan Yesus berkati kami dari awal hingga akhirnya, hingga boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan kembali menyanyi dari Kidung Ceria nomor 20, Bapa di Sorga. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Adik-adik, kita akan masuk dalam pelayan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Kak Lince. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Maha Baik, Maha Kasih. Saat ini kami akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus berkati, berikan kami roh hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti firman-Mu. Ya Tuhan, pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu ini baik dan benar. Bapa dalam surga, bersabdalah kepada kami untuk siap membaca dan mendengarkan firman-Mu. Amin. Adik-adik, mari bangkit berdiri dan kita membaca firman Tuhan dari Mika pasal 3 ayat 1 sampai 4. Kataku, baiklah dengar, hai para kepala di Yakub, dan hai para pemimpin kaum Israel. Bukanlah selayaknya kamu mengetahui keadilan, hai kamu yang membenci kebaikan dan mencintai kejahatan. Mereka merobek kulit dari tubuh bangsaku dan daging dari tulang-tulangnya. Mereka memakan daging bangsaku dan mengupas kulit dari tubuhnya. Mereka menemukan tulang-tulangnya dan mencincangnya seperti daging dalam kuali, seperti potongan-potongan daging di dalam belanga. Mereka sendirilah nanti akan berseru-seru kepada Tuhan, tetapi Ia tidak akan menjawab mereka.
Ia akan menyembunyikan wajahnya terhadap mereka pada waktu itu, sebab jahat perbuatan-perbuatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Adik-adik, mari silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi, dan selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya kabar baik semua ya, dan pastinya semuanya senang. Atau ada yang sedang bersedih? Atau jangan-jangan juga ada yang kesal karena habis dimarahin sama mama papa di rumah. Dimarahin, ditegur, pasti ada sebabnya. Karena adik-adik berbuat kesalahan, tidak melakukan tugas. Tugasnya seperti apa? Bangun pagi, langsung main game, nonton TV, padahal waktunya untuk beribadah minggu. Nah, adik-adik tidak ikut ibadah, pasti kena marah dari mama papa. Ada yang malas kalau disuruh sama mama dan papa, dan masih banyak contoh lain yang buat orang tua marah dan kesal. Tapi kalau adik-adik rajin dengar-dengaran dan melakukan kebaikan, pasti adik-adik juga dapat pujian, dapat hadiah dari orang tua karena sudah melakukan hal kebaikan. Bantu-bantu bersih-bersih rumah, rajin belajar, rajin beribadah. Banyak hal-hal kebaikan yang adik-adik harus lakukan dan menyenangkan kedua orang tua. Kita sebagai anak Tuhan selalu bersikap yang baik, berpikir positif, berkata yang baik, dan selalu mencerminkan sikap hidup baik di tengah sesama kita. Nah, adik-adik, Tuhan juga pernah marah. Tuhan marah kepada bangsa Israel karena tidak mau menuruti apa yang dikatakan Tuhan. Tapi Tuhan memakai dan mengutus Nabi Mika untuk menyampaikan kemarahannya melalui Nabi Mika. Tuhan menegur para pemimpin Israel yang serakah dan berlaku tidak adil dan tidak jujur. Tuhan menegur para nabi yang membuahkan hal-hal palsu demi uang. Tuhan akan menghukum mereka jika tidak bertobat. Sudah terlalu banyak kesalahan, kejahatan yang dilakukan. Hukumannya apa? Adalah Tuhan tidak mau mendengar seruan doa mereka. Tuhan tidak akan memaafkan mereka. Nah, adik-adik, pembacaan kita hari ini ada contoh seseorang yang selalu taat pada perintah Tuhan, yakni Nabi Mika. Mika tetap setia dan taat melakukan perintah Tuhan. Karena kesetiaannya kepada Tuhan senantiasa dijaga dan dilindungi. Perbuatan Mika ini patutlah kita jadikan contoh perbuatan baik dan benar.
Sungguh bahagianya adik-adik ya kalau kita selalu melakukan kebaikan. Tuhan mengasihi dan menyayangi kita dan peduli dengan kita karena Tuhan mau kita selalu mengikuti perintahnya. Jadi adik-adik, marilah kita berhenti melakukan kesalahan yang sering kita lakukan, yang bikin mama, papa, atau kakak marah dan kesal, supaya hidup kita lebih baik dan bermakna, dan nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Amin firman Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita berdoa, kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria nomor 201, Aku Dapat di Hatiku. Aku dapat di hatiku mutiara yang hormat. Oh Tuhan Yesus, kawan karib, takkan lagi tercerai. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Puji dan syukur, terima kasih Tuhan atas segala kasih kemurahan-Mu dalam kehidupan kami hingga pada saat ini, pada pagi hari indah ini, kami datang memuji muliakan nama-Mu. Bapa dalam surga, kami juga sudah membaca dan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati dan dari firman-Mu ini boleh menuntun kami dalam kehidupan kami setiap hari untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan setia kepada Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini kami mau berdoa ya Bapa buat pemerintahan kami yang masih dalam pemulihan atau pencegahan COVID-19. Kiranya Tuhan memberkati pemerintahan kami dan para medis ya Tuhan. Tuhan memberkati semua baik yang terpapar ya Bapa. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati segala usaha upaya mereka agar mereka boleh melakukan dengan sukacita. Agar mereka juga yang terpapar Tuhan boleh mendapatkan kepulihan kesembuhan daripada Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini juga ya Bapa, kami mau berdoa buat Bapak Pendeta kami yang bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati dalam setiap pelayanan yang ada di tempat ini. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa ya Bapa, buat jemaat-jemaat-Mu yang dalam kelemahan tubuh, baik dari sektor Tiberias, Nazaret hingga Galilea. Biarlah Tuhan menjamah mereka, memberkati setiap obat makanan yang mereka minum, kiranya dari dalamnya boleh mendapatkan kesembuhan kepulihan dari Tuhan. Bapa dalam surga, saat ini juga kami mau berdoa ya Bapa, buat teknisi yang ada saat ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan mereka, agar rekaman untuk penguploadan, pengeditan semua boleh berjalan dengan baik. Bapa dalam surga, kami juga mau berdoa ya Bapa, setiap pelayan ada di tengah-tengah jemaat-Mu, kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati agar boleh berjalan dengan baik dan lancar demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan buat anak-anak kami saat ini yang masih belajar secara online, kiranya Tuhan senantiasa memberi sukacita, memberi kesehatan agar mereka boleh mengikuti pelajaran secara online baik dan benar. Bapa dalam surga,
Kami juga mau berdoa ya Bapa, buat hari ini anak-anak-Mu yang mengucap syukur karena pertambahan usia. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kesehatan senantiasa, dan selalu mengucap syukur atas berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa pengharapan kami kepadamu. Kiranya Tuhan Yesus menyempurnakan di dalam doa Bapa kami yang Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada ke-12 muridnya. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Kita menyanyi dari Kidung Ceria nomor 217, bait pertama sebelum persembahan dijalankan, dan bait yang kedua setelah persembahan dijalankan. Beri padanya. Beri padanya segenap hatimu, padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Beri padanya segenap hartamu, beri padanya segenap bakatmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kami di dalam kami mendengarkan dan merenungkan firman-Mu di pagi ini. Saat ini pula kami, anak-anak-Mu, telah memberikan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami ini agar berguna untuk hormat dan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, jadilah anak-anak Tuhan yang selalu melakukan kebaikan, adil, dan jujur. Kita memuji Tuhan Yesus dari Kidung Ceria nomor 214, Yesus memanggil. Yesus memanggil, mari segera ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesal dengar sabdanya, hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram, bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Adik-adik, mari kita berdoa.
kasih dan kebaikan Tuhan akan selalu menyertai adik-adik sekalian di tengah keluarga, sekolah, dalam persekutuan. Amin. Shalom adik-adik. Kak Lince Kak Erna mengucapkan selamat hari Minggu. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.